Untuk membahas terkait dengan bagaimana kinerja Panin Bank tetap mapan di tengah pandemi, kita akan berdialog bersama dengan Presiden Direktur Panin Bank, Herwi Dayatmo. Selamat pagi Pak Herwit. Selamat pagi Mas Gibran, apa kabar? Assalamualaikum Alhamdulillah baik ya warahmatullahi Pak, sehat. wabarakatuh. Ya, sehat selalu juga buat Pak Herwit dan juga sukses untuk Panin. Kita mengucapkan juga selamat karena di tengah pandemi Terima kasih. COVID-19 ini dengan penuh tekanan begitu ya bank-bank buku 4, tapi Panin Bank juga di kuartal 3 berhasil membukukan pertumbuhan laba ini 5,2% secara year on year menjadi 2,33 triliun. Dari sisi profitabilitas juga mungkin bisa Anda jelaskan apa sih yang menjadi penopang dari pertumbuhan laba bersih dari Panin Bank ini Pak? Terima kasih Mas Gibran, ini kita perlu bersyukur di tengah kesulitan dan krisis multidimensi kita masih tetap bisa membukukan pertumbuhan laba yang cukup baik. Saya kira kita semua tahu bahwa di sisi kredit memang Bank Panin tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun demikian kita beruntung kita bisa melakukan diversifikasi atas usaha kita. Jadi kita tidak tergantung hanya satu pendapatan saja, tapi kita bisa memperoleh keuntungan dari fee-based income dari kegiatan kita. Seperti yang tercatat dalam laporan keuangan Panin Bank yang sudah disinggung Mas Gibran tadi. Jadi intinya kita selalu mengupayakan berinvestasi dan memiliki aktiva produktif yang sebanyak mungkin dengan berbagai kemungkinan risiko, dan ini yang menolong kita dalam saat kondisi ekonomi kita seperti ini. Demikian kira-kira Mas Gibran. Ya, Pak Herwit, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan fee-based income yang mencapai 2,26 triliun rupiah ini naik 79,2% secara year on year. Apa saja sih yang menjadi pendorong dari fee-based income Panin Bank ini? Apa yang menjadi strategi perusahaan untuk menggenjot fee-based income ini, Pak? Ini adalah kegiatan dari divisi di Direktorat Treasury kami yang sangat bagus dalam mengelola portofolio surat berharga yang kita miliki. Dan kita beruntung teman-teman saya di Direktorat Treasury bisa menghasilkan hasil yang cukup baik dalam periode yang dimana kita memang tidak bisa mengandalkan terlalu banyak untuk sisi aktiva produktif yang lain dalam situasi seperti ini. Ini terutama dari perdagangan surat-surat berharga, terutama surat utang negara yang kita miliki. Oke, dari surat berharga begitu ya Pak Herwit. Tapi kalau kita lihat juga dengan total aset konsolidasi mencapai 216,59 triliun rupiah, naik dari periode yang sama di tahun lalu. Kalau kita lihat juga di 2019 sebesar 212,67 triliun rupiah. Seperti apa yang menjadi strategi Bank Panin untuk meningkatkan dari sisi aset, Pak? Ini yang kita perlu juga ucapkan terima kasih kepada pemegang saham Bank Panin. Karena dengan kebijakan pemegang saham Bank Panin yang tidak menuntut adanya pembagian dividen, kita mempunyai capital yang cukup. Modal kita sangat tinggi sehingga pada mulai tahun 1 Maret 2019 yang lalu Panin Bank masuk dalam kategori buku 4. Nah, dalam situasi seperti ini memang terdapat kecenderungan beberapa waktu yang lalu mungkin nasabah-nasabah dari bank-bank lain yang bukan buku 4 menginginkan keamanan dari investasinya, dan ini terdapat aliran yang cukup signifikan di Panin Bank. Di samping itu saya kira kita juga punya produk-produk yang menarik yang mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan para nasabah baru kami, sehingga kami mempunyai likuiditas yang cukup dan memiliki tambahan dana pihak ketiga yang cukup signifikan seperti yang Mas Gibran sampaikan tadi, sehingga kita naik sampai cukup signifikan dalam sisi dana pihak ketiga.
Pak, mungkin yang tadi menarik juga yang Anda katakan ada produk-produk menarik begitu yang mungkin juga bisa menjadi daya tarik Panin Bank terhadap nasabah-nasabah yang baru. Seperti apa sih Pak kalau boleh kita ketahui Pak? Nah, kita punya program tabungan panen super bonanza yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan ini hadiahnya saya kira cukup spektakuler untuk para nasabah. Dan ini sangat membantu dalam upaya kita untuk meningkatkan kasa. Kami juga membuat apa istilahnya beberapa variasi untuk menjangkau nasabah-nasabah baru dengan apa yang kita kenal program member get member yang saya kira juga memberikan keuntungan khusus bagi para nasabah. Mhm. Oke, Pak, kalau kita lihat bahwa untuk penghimpunan dana pihak ketiga ini terjadi peningkatan yang sebesar 7% dan sudah mencapai kurang lebih 146,44 triliun. Apa sebenarnya menjadi langkah perusahaan untuk bisa memaksimalkan dari penghimpunan dana ini, Pak? Uh, saya kira saya kira Penin sudah masyarakat sudah tahu Penin Bank ini sangat prudent, kita sangat konservatif dan mudah-mudahan kepercayaan ini yang meningkat membuat memberikan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. Dan kami terus terang mempunyai keinginan juga untuk menambah kasa kami, sehingga kami nanti pada saatnya juga bisa menyalurkan ke sektor-sektor produktif sebagaimana kegiatan utama bank di masa depan. Dan justru karena kami ingin menunjukkan kehati-hatian kami ini, di sisi lain kadang-kadang kami memang pertumbuhan kredit kami agak sedikit kurang baik pada periode ini, bukan apa-apa. Kami memang sengaja sangat berhati-hati dan kami sangat selektif dalam memberikan penyaluran-penyaluran kredit. Tapi saya kira ini hanya dalam waktu sementara dan kita semua berharap krisis multidimensi yang dihadapi semua negara di dunia ini mudah-mudahan segera berakhir dan saya kira orang juga sudah mulai capek untuk tidak berusaha. Insya Allah di tahun depan kita bisa memulai kegiatan usaha kita kembali ke sektor yang lebih baik lagi. Kita lihat Itu juga Mas bahwa Gibran. memang ya khusus perbankan mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini juga agak sedikit berhati-hati juga untuk menyalurkan kredit Pak, bukan cuma Panin Bank saja. Tapi kalau kita lihat untuk tadi yang menarik juga yang Bapak katakan soal kasa begitu ya Pak. Seperti apa sih untuk strategi untuk bisa mendorong peningkatan dana murah ini? Karena kalau kita lihat untuk pertumbuhan tabungan kan 14,3%. Terus gironya juga bertumbuh 10,8% secara year on year. Jadi bisa dikatakan lebih tinggi dari pertumbuhan DPK. Ini menunjukkan bahwa Panin Bank ini terus mendorong peningkatan kasa. Seperti apa strateginya untuk mendorong peningkatan kasa juga, Pak? Kami terus meneruskan program yang sudah ada saat ini, Mas, dan kami berusaha juga memperbaiki pelayanan-pelayanan kami kepada nasabah. Kami juga tidak hanya itu, kami saat ini sedang mempersiapkan realisasi dari digital banking roadmap-nya Panin Bank. Insya Allah yang tahap pertama akan bisa diluncurkan tahun depan 2021 sejalan dengan 50 tahun Panin Bank dan ini diharapkan juga akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan bisnis perbankan di Panin Bank. Jadi ini langkah-langkah yang kita upayakan. Tentu saja di sisi lain kami terus memperbaiki pelayanan teman-teman saya di network yang selalu langsung berhadapan dengan para nasabah, memperkuat mereka dalam segi pelayanan dan mempermudah juga pekerjaan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini memang tantangan yang tidak mudah karena perubahan di dunia ini semuanya berjalan dengan cepat. Dan saya kira bank sekelas Panin Bank ini saingannya juga tidak sedikit dan masing-masing ingin bekerja sebaik mungkin. Jadi ini tuntutan kerja keras ini memang
tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua jajaran di Panin Bank harus berpikiran bagaimana untuk memajukan bank ini ke depan di tengah tantangan-tantangan dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Ini yang selalu kita pompakan kepada seluruh teman-teman di setiap unit di Panin Bank, Mas Gibran. Ya, Pak, kalau kita lihat datanya ini dari total kredit Panin Bank ini sebesar 133,93 triliun rupiah. Seperti apa sih sebenarnya strategi intermediasi Panin Bank ini di tengah pandemi ini, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, Mas Gibran, pada saat ini kami sangat berhati-hati dan sangat selektif. Kami tetap menyalurkan kredit, tetapi sementara ini kepada nasabah yang sudah kita kenal dengan baik, dan kita sangat berhati-hati dan cukup selektif. Tapi ini percayalah, insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kita akan kembali normal membuka keran kita untuk artinya juga mengundang pembiayaan untuk nasabah baru dan sebagainya. Dan persiapan ini sudah kita lakukan. Mungkin tidak akan terlihat di dalam kinerja kita di tahun 2020 ini, tapi insya Allah nanti akan bisa terlihat di dalam tahun depan kinerja kita di 2021. Meskipun mungkin kita tetap menyadari bahwa krisis multidimensi ini kita juga tidak bisa terlalu optimis dengan di tahun depan kita akan berjanji akan memberikan pertumbuhan yang cukup besar, tapi kita sebagai unit usaha juga berkeinginan untuk selalu bertumbuh. Jadi karena kita ini industri jasa keuangan yang ini prinsip dasarnya adalah kehati-hatian adalah nomor satu. Jadi kita ingin tetap bertumbuh tapi dengan tetap aman dan tetap sehat, dan bank ini tetap cukup kuat untuk menjaga kepercayaan dari para nasabah, terutama nasabah yang menempatkan dananya sebagai dana pihak ketiga yang kita kelola, Mas Gibran. Saya kira mudah-mudahan menjawab ya, Mas Gibran. Iya, sangat menjawab sekali begitu ya Pak Herwit, karena kita tahu bahwa perbankan juga harus tetap tumbuh, tapi tetap harus menjaga juga keamanan dengan prinsip kehati-hatian, Pak. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.